Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, Bun ya? Ya, benar. Ya, ya. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zoom dengan tema kegiatan EPL dan sensorial mendukung stimulasi literasi dan numerasi anak sejak dini. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dengan pemateri kita hari ini ya. Materi kita hari ini yang pertama adalah Bunda Septia Intan Mulani, ibu rumah tangga dengan 2 putri, usia 6 tahun dan 3 tahun, 9 bulan ya, domisili di Timika, Papua. Ini ada emailnya, bisa dicatat ya, juga ada Instagramnya bisa di-follow. Untuk lebih dekatnya lagi bisa kontak di WA-nya. Kemudian yang kedua ada sebentar ya, ini materi yang kedua ada Bunda Sinta Dewi Larasati, ibu rumah tangga dengan 3 orang putra, Bilal 6 tahun, Zaki 3 tahun 9 bulan, dan Haikal 1 tahun. Owner at Bilal Baby Catering, MKS, kemudian founder at Zaki Box, peserta pendampingan dan praktek 5 area metode Montessori, Bunda Ina Sinarti. Ini Instagramnya juga FB-nya ya, nanti bisa di-follow. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Bun ya. Monggo pemateri Bunda Septia Intan Mulani, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas di tema Zoom kita, yaitu kegiatan IPL dan sensorial membantu mendukung stimulasi literasi dan numerisasi anak usia dini ya. Perkenalkan dulu ya, saya Septia Intan Mulani, biasa saya dipanggil Intan, Sabia ya. Alhamdulillah saat ini saya domisili di Timika, Papua. Alhamdulillah sekarang sudah jam 9 malam ya di sini. Saya di sini bersama suami dan 2 orang putri. Saya yang pertama usia 6 tahun dan yang kedua usia 3 tahun 9 bulan. Oke, langsung ke materi pertama ya. Di sini kita akan membahas, saya hari ini suara saya jelas kan ya? Ya, jelas Bun. Oke. Mohon maaf Bunda Isna, ini Iya. share ini ya. Saya jadikan sebentar Bun. Oh ya. Ini saya tuh sinyalnya enggak. Ya. Saya jadikan host dulu. Ya, sudah. Monggo Bun, maaf. Ya, hari ini insya Allah sebentar ya akan bahas kegiatan-kegiatan IPL yang nantinya akan mendukung anak-anak usia dini untuk membantu dalam stimulasi literasi dan numerisasi nanti. Itu akan membantu ya. Tunggu sebentar ya. Kok ada gambar ada? Iya, sebentar dulu. Mohon maaf. Bunda Isna,
Oh iya, sebentar. Mohon maaf, saya bisa dibantu ya, Oh iya, karena untuk sebentar. Saya ikut dulu ya. Hmm. Dengan mama saya. Ya, jadi hari ini insya Allah saya bersama Bunda Sinta akan membahas materi ini untuk kelanjutannya yang kemarin ya di WhatsApp group. Nah, untuk pertama ini ya, pembukaan pertama di sini kita menggunakan metode Montessori. Mungkin sudah banyak yang tahu juga toh apa sih itu metode Montessori ya, seperti itu. Sambil tunggu Bunda Isna share screen ya. Bunda bisa itu nggak ngembaliin ke hostnya? Oh iya, astagfirullah. Sabar ya. Iya. Maaf ini di sini jaringannya agak itu. Sebentar. Adik, sebentar adik. Adik. Oh, sudah Bun. Sudah. Sudah. Oh ya. Nah, Filenya atas nama apa ya Bun ya? PDF kalau nggak salah. kita hujan. Oh, bukan ya. Kayaknya kok di tempat saya nggak muncul ya Bun ya. Mama setengah. Bun, saya juga nggak bisa share ya, Bun. Bentar, ya.
Ini ya Bun ya? Iya, itu punya Bunda Intan. Monggo Bun, sebentar sambil saya otak-atik. Monggo Bunda Intan. Oh iya suara. Ya lanjut Bun. Sebelumnya, nah jadi di sini kita perkenalan dulu ya untuk metode Montessori ini ya sebelum ke IPL itu sendiri. Jadi apa sih Montessori ini ya? Jadi sini ya, Montessori adalah metode pendidikan yang dikhususkan anak-anak ya sesuai dengan namanya ya. Metode ini pertama kali digagaskan oleh seorang wanita yang berkebangsaan Itali, yaitu dokter yang biasa kita kenal Dokter Maria Montessori ya. Beliau di sini itu pernah mendirikan suatu seperti rumah belajar seperti itu ya. Dan di situ dikumpulkan di situ bahwa Dokter Maria Montessori ini mengamati anak-anak di sana, bagaimana perkembangannya, bahwa anak-anak di sana itu ternyata membutuhkan sesuai dengan fitrahnya seperti itu ya. Jadi akhirnya tercetuslah seperti itu metode pembelajaran Montessori ini seperti itu. Nah di Montessori itu sendiri itu ada 5 area ya, 5 kegiatan yaitu lanjut Pun, yaitu ada practical life nanti yang akan saya bahas, kemudian yang kedua sensorial yang akan dibahas juga oleh Bunda Sinta, yang ketiga nanti ada kultur, bahasa, dan matematika. Jadi nanti insya Allah ini akan saya bahas yang practical life ya. Nah, jadi apa sih practical life itu sendiri? Nah, atau biasa disebut dengan kegiatan sehari-hari ya, berlatih kegiatan sehari-hari, yaitu di sini merupakan kegiatan mendasar sebagai upaya untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Itu adaptasi yang dimaksud yaitu untuk supaya anak itu mampu nanti ke depannya agar bisa berupaya untuk anak itu bisa mandiri seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan efisiensi di lingkungan tersebut merupakan esensi dan pendidikan yang bermanfaat. Nah, lanjut Pun. Untuk selanjutnya yaitu ada apa saja ya di area IPL ini atau keterampilan hidup ini. Yang pertama itu ada aturan dasar yaitu Ground Rules, yang kedua pengembangan kemampuan motorik, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, yang keempat ada kepedulian terhadap diri sendiri, dan yang terakhir kepedulian terhadap ini ya, keterampilan sosial atau sopan santun tata krama. Nah, jadi persiapan sebelum masuk ke kegiatan ya, jadi kita sebagai fasilitator yaitu sebagai orang tua yang akan mendampingi anak, hal-hal apa saja sih yang nanti kita akan persiapkan sebelum kita berkegiatan dengan anak-anak, yaitu salah satunya ada 3 yaitu prepare outdoor, yang kedua prepare environment, kemudian yang 3 freedom with limit. Yang pertama prepare outdoor itu maksudnya yaitu kita sendiri ya sebagai orang tua ya. Jadi sebelum berkegiatan dengan anak kita harus menyiapkan nih persiapan diri kita sendiri, yaitu bahwa ego kita harus menurunkan ekspektasi kita, karena apalagi anak baru pertama kali kita ajak berkegiatan dengan metode ini misalnya, jadi kita harus benar-benar menurunkan
ekspektasi itu seperti itu ya. Kemudian ada prepare prepare environment, yaitu yang kedua persiapan ada persiapan lingkungan, kemudian persiapan alat-alat seperti itu ya. Jadi dalam hal bermontessori itu tidak harus menggunakan alat-alat seperti alat-alat metode Montessori itu ya. Boleh menggunakan itu dengan membeli, tapi di sini juga bisa kok kita membuatnya sendiri seperti itu ya. Dan membuatnya itu apalagi untuk IPL itu kan tidak perlu juga ya alat-alat Montessori, maksudnya yang sesuai dengan Montessori. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat yang di rumah yang menggunakan fungsinya itu yang masih sama, fungsinya sama, kemudian hanya beda saja di ukuran. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ukuran anak kita, yaitu sesuai dengan anak-anak. Yang kedua juga harus tersusun rapi seperti itu ya, harus rapi, tertata, sesuai tinggi, terus aman dan seperti itu tadi. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi untuk proses memudahkan anak supaya tadi melatih kemandiriannya, itu tadi tujuannya yang kedepannya. Kemudian freedom with me, yaitu artinya bebas tapi dengan batasan-batasan tertentu. Itu kita memberikan seluruh kegiatan dalam artian kita sudah menata. Kalau untuk IPL itu sendiri kita sudah mempersiapkan bahwa ini tempat sapunya di sini seperti itu ya, kayak udah mempersiapkan di tempat-tempatnya seperti itu. Bebas tapi ada batasannya gitu loh. Jadi nanti anak bisa memilih sendiri materialnya, dia mau ngapain seperti itu ya. Jadi dia harus tahu batasannya. Kenapa sih menggunakan, tujuannya untuk apa? Berkegiatan itu menggunakan alas kerja, yaitu salah satu tujuannya yaitu tadi untuk menghargai pekerjaannya sendiri, menghargai pekerjaan orang lain, jadi tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Nah, seperti itu. Dan ada tahap-tahapannya ya untuk melakukan kegiatan IPL ini. Lanjut tuh. Salah satunya yaitu penggunaan alas kerja. Nah, di sini ini wajib nih untuk penggunaan alas kerja. Ada penggunaan alas kerja, yaitu alas kerja yang digunakan dengan kain, ya kalau untuk sesuai Montessori ya, yaitu kain yang polos, tidak bercorak, dengan ukuran tertentu ya. Kalau misalnya untuk aparatusnya yang disesuaikan seperti itu, ada yang sedang istilahnya dan ada yang lebar seperti itu ya. Kemudian penggunaan wadah atau baki, jadi memudahkan anak nanti untuk bekerja. Jadi langsung material apa yang di dalamnya di situ, nanti misalnya mau menyendok. Jadi di dalam satu wadah itu ada baki, ada mangkok kosong, mangkok berisi objek, kemudian ada sendok. Seperti itu. Jadi anak langsung bisa mengambil seperti itu ya. Kemudian ada penggunaan tangan dominan. Ya, jadi kita untuk sebagai orang tua presentasi ke anak seperti itu ya, kita harus berada di samping tangan dominan anak. Kalau misalnya kanan, kita juga harus di sebelah kanan anak. Tujuannya apa? Supaya saat kita mempresentasikan, bahwa gerakannya itu sama seperti itu ya. Seperti itu. Dan anak juga enggak seperti kayak diajarin begitu ya. Memang diajarin, tapi kesannya tidak seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kemudian penerapan urutan saat presentasi, yaitu ya ini ada pembuka, penjelasan kegiatan, presentasi kegiatan, kesimpulan, dan eksplorisasi. Jadi pembuka itu kita menunjukkan nih ke anak bahwa hari ini kita akan belajar tentang menyendok. Nah, kita akan bawa anak ke sana, kita tunjukkan alatnya di sana, anak suruh membawa materialnya itu, kemudian kita suruh taruh di alas kerjanya. Sebelumnya alas kerjanya sudah sudah ditata seperti itu ya. Kemudian penjelasan kegiatan. Jadi kita pembukanya, adik, nak, hari ini kita akan belajar misalnya menyendok beras dari satu mangkok ke mangkok yang lain ya. Kemudian bilang ke anak bahwa kita harus bilang ke anak dulu ya bahwa
kita mau mempresentasikan seperti itu. Jadi lihat ibu dulu ya. Kalau ibu sudah selesai baru adik misalnya seperti itu. Kemudian mempresentasikan kegiatan. Jadi kita presentasikannya secara ada kemarin sudah ada materinya ya, yaitu show atau SHOW, yaitu slow, yaitu perlahan, hand, hanya itu hand, perlahan menggunakan tangan, omit, yaitu hindari kata-kata, omit word gitu ya. Jadi kita presentasi itu nanti kita harus diam, istilahnya kita harus pelan-pelan menggunakan tangan secara perlahan saja, kita kurangi omongan kita. Jadi adik, lihat mama ya, setelah mama selesai, baru adik. Nah, kita beri gerakannya. Kita menyendoknya dari sebelah kiri ke kanan. Jika sudah selesai, kita perlihatkan ke anak bahwa mangkok yang tadi ada isinya ini kosong nih, kosong. Tapi tidak bersuara ya, kita tunjukkan saja. Jadi seperti misalnya ini ya, kosong ini seperti ini, kemudian kita balikan lagi. Itu dengan diam ya, kita diam, kita balikan, selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita beri bertanya kita ke anak. Apa adik mau mencoba? Seperti itu misalnya. Apakah adik mau mencoba? Jika mau mencoba, kita berikan ke anak. Jika anak tidak mau mencoba, baik kita akan sudah yang kita selesaikan, kita kembalikan ke tempatnya lagi ya. Seperti itu kita kembalikan seperti itu. Dan eksplorasi yaitu kita memberi kesempatan ke anak. Jadi biarkan anak mengerjakan itu sendiri. Jadi kita nggak usah komen, biar bau, biar itu salah atau benar atau biar itu bagaimanapun, biarkan anak bereksplorasi supaya anak itu bisa belajar dari situ. Nah, seperti itu. Nah, lanjut Bun. Kemudian selanjutnya yaitu, nah nih, dari IPL ini tadi tujuannya itu apa sih ya? Salah satunya bisa melatih kemandiriannya, melatih tanggung jawabnya, rasa percaya dirinya, seperti itu ya, bisa melatih keterampilan motoriknya, seperti itu bisa melatih konsentrasi, keteraturan, tanggung jawab, kesadaran diri, dan masih banyak yang lainnya seperti itu ya. Dan dan untuk kegiatan-kegiatannya itu apa aja ya? Yang pertama tadi ada ground rules atau materi pembuka ya. Materi pertama itu di sini ada berjalan di atas garis. Nah, ini ada membuka dan menutup pintu, cara membawa bagi atau nampan, cara melipat, cara menggulung, cara membuka alas kerja, dan cara memindahkan kursi, mendorong kursi, memindahkan kursi. Nah, ada seperti itu ya. Ada yang kedua, yaitu area IPL yang selanjutnya, yaitu pengembangan untuk kemampuan motorik. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah jelas kan gambar-gambarnya, ada yang menyendok, ada yang menuang kering, menuang basah, ada yang menyumpit. Nah, ini tujuannya sama ya, ini nanti salah satu tujuannya yaitu anak memperkenalkan misalnya untuk menyendok. Anak bagaimana cara menyendok, kemudian bisa melatih konsentrasinya. Dari menyendok itu anak bisa konsentrasi, cara melatih motorik halusnya yaitu memegang sendoknya itu, dan ini untuk kemampuan pramenulisnya. Nah, sudah terbaca kan ya, jadi salah satu salah satu fungsi dari IPL itu sendiri itu salah satunya tadi sudah bisa untuk lanjut ke pramenulis, itu bahasa ya, literisasinya seperti itu. Kemudian area IPL selanjutnya yaitu ada kepedulian terhadap lingkungan. Ini ada memotong, menyapu, kemudian menggunting, kemudian ada meronce. Jadi disesuaikan untuk usianya seperti itu ya. Kalau misalnya menyapu kan usia sekitar 2,5 tahun, 3 tahun sudah bisa ya untuk mempraktekkan anak untuk menyapu, bisa menggunakan sapu yang pendek itu, yang biasanya sapu yang ada di mobil itu kan, itu bisa seperti itu. Untuk menggunting caranya seperti itu. Itu lanjut ya Bun. Area selanjutnya yaitu kepedulian terhadap perawatan diri ya, diri sendiri. Nah, di sini
kita tujuannya apa sih? Yaitu tadi salah satunya untuk melatih kemandiriannya anak. Seperti itu ya. Bisa memakai baju, bisa menyisir rambut, membuka menutup kancing, seperti itu, mencuci tangan. Nah, seperti itu seperti itu ya, Bunda ya. Oke, lanjut ya untuk yang 5 area IPL selanjutnya, keterampilan sosial. Nah, di sini nih yaitu merupakan hal yang paling penting ya untuk pembelajaran di kegiatan IPL ini, yaitu untuk melatih sopan santun, tata krama. Nah, seperti itu. Jadi ini anak diajari bagaimana cara salam terhadap orang saat bertemu, seperti itu ya, mungkin assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, menyapa ya, greeting people seperti itu, menyapa, kemudian bisa untuk itu namanya, Anak bisa berkata maaf, tolong, permisi, seperti itu, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Halnya ya, seperti itu. Pelan-pelan. Dan untuk di kegiatan IPL itu sendiri ya, ada sebenarnya kalau untuk itu ada ketentuannya sendiri ya. Itu seperti materialnya. Kenapa sih kok kaca, kenapa sih kok harus kayu, seperti itu ya. Kalau untuk yang di IPL itu sendiri kan ada bahan-bahan atau material yang harus menggunakan kaca atau keramik ya. Tujuannya apa, nanti di situ anak bisa ngerti, tanggung jawab, bahwa kayak problem solving juga ya, seperti itu, bahwa kalau kaca ini itu kalau misalnya jatuh pecah nggak ya, kalau pecah bisa diperbaikin nggak ya, bisa kayak jadi seperti semula nggak ya, seperti itu. Jadi kenapa materialnya harus seperti itu, supaya ya ada itu tadi, ada tujuannya, salah satunya itu tadi, seperti itu. Nah, kenapa harus kayu? Nah, seperti itu toh. Jadi ya untuk nanti ya itu di sensorial kenapa harus kayu, jadi benar-benar real gitu loh. Jadi harus kegiatannya tuh harus nyata. Kita mempraktekkan ke anak itu benar-benar nyata. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya materi yang saya paparkan ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah penyampaian, salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bunda Isna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Intan. Langsung aja ya. Iya. Bunda Sinta, monggo. Oke Bunda. Baik, saya share dulu ya. Iya. Materi ini hari ini. Bentar ya. Oke, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Ya. Tadi sudah dipaparkan ya sama Bunda Intan mengenai IPL. Kebetulan kami di sini membawa materi IPL dan sensorial, yaitu kegiatan IPL dan sensorial mendukung stimulasi literasi dan
numerasi anak sejak dini. Suara saya terdengar ya Bunda? Terdengar, Bun. Terdengar, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin, Oke. amin, amin. Baik, kita masuk ke apa itu IPL. Sebenarnya kemarin kita sudah membahas ini di WhatsApp group, tetapi tidak apa-apa ya kita ulang kembali. IPL yang dibawakan sama Bunda Intan, kita ulas sedikit saja. IPL atau Exercise Practical Life itu adalah praktik latihan keterampilan hidup. IPL atau area kemandirian anak dikembangkan menjadi satu area pembelajaran yang paling dasar dalam Montessori. Jadi sebelum kita memasuki area-area lainnya seperti sensorial, bahasa, matematika, dan ilmu budaya, kita harus melewati area IPL terlebih dahulu karena ini menjadi yang paling dasar di dalam pengenalan metode Montessori. Baik. Bagaimana cara kita melakukan IPL di rumah? IPL di rumah itu sebisa mungkin dirancang untuk menyajikan pengalaman kehidupan nyata kepada anak dengan materi atau perkata sungguhan. Jadi sebisa mungkin kita jangan memberikan materi yang bentuknya mainan atau plastik. Sebisa mungkin menggunakan material yang nyata. Misalnya mangkuk kaca, gelas kaca, teko yang kaca, atau plastik juga bisa, tetapi yang materi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah yang berukuran kecil yang bisa dipegang oleh anak. Untuk setiap kegiatan IPL, directrice itu atau kita sebagai orang tua atau guru disebut directrice, perlu menemukan metode paling efisien sekaligus efektif untuk dipresentasikan pada anak tanpa banyak berkata-kata. Jadi kita mencontohkan ya Bunda, directrice itu mencontohkan bagaimana cara presentasi material itu tadi, kemudian nanti diikuti oleh anak. Pada saat kita mempresentasikan, anak akan melihat secara langsung, oh seperti ini caranya. Kemudian setelah itu kita meminta anak, bagaimana anak bisa mengulang atau mau mencoba, kita minta dengan sopan kepada anak. Pada saat anak melakukan presentasi yang sudah kita ajarkan tadi, sebaiknya kita tidak mengganggu atau kita tidak menegur kesalahan anak. Tidak apa-apa anak melakukan kesalahan pada saat melakukan presentasi, itu nanti akan kita jelaskan setelah anak selesai. Jadi jangan tiba-tiba kita cut, oh jangan begitu, itu salah, itu bukan seperti itu dek. Nah, jangan seperti itu ya Bunda. Kita biarkan dulu anak merasakan bagaimana mempresentasikan benda nyata yang ada di depannya. Nah, sekarang kita masuk ke area sensorial. Jadi area sensorial ini adalah area yang kedua setelah IPL. Area sensorial merupakan area di mana tersedia alat-alat untuk kegiatan sensorik dan motorik anak yang dirancang secara sistematis untuk kelima inderanya, sehingga memungkinkan anak memahami konsep baru setelah mempraktekkan dengan indera yang ada di seluruh tubuhnya, khususnya indera peraba, indera pendengar, perasa, penciuman, dan sebagainya. Tujuan dari praktek sensorial itu, tujuannya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah development. Development di sini adalah mengembangkan sensorik dan motorik anak itu sendiri. Yang kedua, tujuannya adalah order atau keteraturan. Jadi dalam stimulasi sensorial pada metode Montessori ini, kita bisa melatih anak terbiasa dengan keteraturan. Kemudian yang ketiga adalah broaden atau membesarkan, meluaskan pandangan anak terhadap kegiatan sehari-hari. Nah, yang keempat adalah refine, yaitu menjernihkan atau
meluruskan pandangan anak terhadap kegiatan itu. Jadi anak benar-benar tahu nih bahwa tujuan dan manfaat dari kegiatan ini apa dengan cara melakukan praktek sehari-hari. Selanjutnya, nah seperti apa sih material area sensori itu? Nah, bahan permainan dari area sensori Montessori pada umumnya didesain sesuai sifat bawaan anak untuk tertarik pada hal-hal yang belum dimuati unsur teknologi, karena anak awalnya dilahirkan sebagai pemain natural. Jadi kita tidak menggunakan gadget, kita tidak menggunakan handphone pada saat menerapkan metode Montessori, tetapi kita menggunakan bahan-bahan alami seperti bahan-bahan yang terbuat dari biji-bijian, kapas, kayu, atau batu-batuan. Kemudian yang terbuat dari proporsi klasik dan harmonis dalam dimensi yang menarik, mudah diutak-atik dan dirancang pas untuk tangan mungil anak. Ya, misalnya dengan trinomial cube atau binomial cube. Nah, yang ketiga, materialnya itu berbahan indrawi, memiliki penampilan yang jelas dan sederhana, dengan lapisan alami, warna enamel, dan desain bentuk yang dasar. Misalnya pink tower atau geometric solids, ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh aparatus sensorial. Nah, yang pertama adalah pink tower. Ini untuk apa sih kotak-kotak berwarna pink ini? Memangnya ada gunanya ya kalau digunakan sama anak? Sangat-sangat berguna sekali ya Bunda. Pink tower ini membantu anak mengembangkan konsep perbedaan visual 3 dimensi, koordinasi otot halus, dan secara tidak langsung menyiapkan anak pada materi geometris dalam bentuk sudut, sisi, dan volume kubus. Jadi pada saat menggunakan pink tower ini, anak bisa merasakan bagaimana bentuk yang terkecil, kemudian selanjutnya yang lebih besar lagi, sampai yang paling besar. Anak juga bisa merasakan berat daripada kubus itu sendiri, bahwa oh iya ada perbedaan daripada berat kubus mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Anak bisa merasakan langsung dengan tangannya. Maka dari itu disarankan untuk penggunaan pink tower, kalau memang Bunda mau DIY boleh, tetapi harus mengikuti pakem yang sudah ada. Jadi bahan terbuat dari kayu, kemudian beratnya itu berbeda-beda, ukurannya juga harus sesuai dengan pakem metode Montessori. Sebaiknya seperti itu ya Bunda kalau memang kita mau DIY pink tower. Tapi kalau mau beli juga sudah banyak ya yang tersedia di marketplace atau di toko-toko online. Nah, selanjutnya ini hanya beberapa contoh saja ya. Selanjutnya ada knob silinder. Nah, ini terbuat dari kayu juga ya Bunda. Knob silinder ini membantu anak mengembangkan konsep diskriminasi visual. Secara tidak langsung menyiapkan anak untuk aktivitas menulis dengan gerakan pincer grease pada pegangannya, menyiapkan anak pada area matematika dengan mengamati perbedaan antar silinder. Nah, di knob silinder ini kan terdapat knob-knob kecil di atas tiap-tiap silinder. Nah, ini sangat bagus untuk melatih anak persiapan menulis, persiapan memegang alat tulis atau pensil. Nah, setiap hari kalau Bunda sering mengajak anak untuk jadi anak itu pada usia dini, pada usia prasekolah itu sebaiknya tidak diajarkan langsung memegang alat tulis, tidak diajarkan langsung memegang pensil, melainkan distimulasi dulu dengan alat-alat yang bisa dijepit dengan tangan. Misalnya ini knob silinder, atau bisa juga dengan pinset ya, seperti kegiatan mencapit pom-pom, atau kegiatan memasukkan koin-koin kancing ke dalam toples, ya, seperti itu ya, persiapan untuk menulis. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan number rope. Ini juga terbuat dari kayu-kayu panjang yang diberi warna merah dan biru.
Number roads ini membantu mengembangkan konsep perbedaan visual pada satu dimensi, koordinasi otot, dan persiapan pengenalan materi geometris. Dan juga persiapan mengenal angka lewat panjang tongkat kayu yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk number road sendiri kita harus menggunakan sesuai standar Montessori. Selain itu bisa juga DIY kalau misalnya Bunda tidak bisa DIY menggunakan kayu untuk membuat number roads, kita juga bisa menggunakan Lego ya Bunda, bisa menggunakan Lego yang terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan biru. Disusun seperti number roads tadi. Nah, kemudian ada color tablets atau tablet warna. Tablet warna ini membantu anak mengembangkan persepsi warna, corak, dan intensitasnya. Secara tidak langsung menyiapkan anak mempelajari teknik yang kelak digunakan dalam seni visual. Jadi pada Montessori itu sendiri, color tablets itu kan ada 3 macam. Ada tablet warna 1, tablet warna 2, dan tablet warna 3. Jadi bertahap ya Bunda kita mengenalkan warnanya. Kalau untuk pertama kali mengenalkan warna-warna dasar dulu, yaitu color tablet 1. Kemudian setelah anak menguasai warna-warna dasar pada color tablet 1, baru kemudian kita beralih ke color tablet 2. Untuk color tablet 2 itu sendiri berisi warna-warna primer dan sekunder. Nah, selanjutnya ada lagi color tablet 3. Itu jenis warnanya lebih variatif lagi. Kemudian ada juga geometric solid ya. Ini terbuat dari bangun ruang geometrik yang terbuat dari kayu juga. Dan sebaiknya mengikuti pakemnya yaitu berwarna biru. Geometric solid melatih koordinasi mata dan tangan, melatih konsentrasi dan daya ingat, melatih logika berpikir anak secara 3 dimensi, dan melatih pemahaman spasial. Jadi anak bisa meraba bahan-bahan yang ada di depannya itu, oh iya ini bentuknya segitiga seperti ini. Kan berbeda kalau kita misalnya hanya mengajarkan geometrik berdasarkan gambar ya Bunda, itu sangat berbeda sekali dengan kalau kita mengajarkan geometrik dengan memegang langsung bentuknya. Nah, kemudian ada brown stair. Nah, ini seperti tangga-tangga kayu berwarna coklat ya. Aparatus berbentuk balok-balok kayu ini membantu anak memahami konsep besar kecil, tinggi rendah dengan cara tunggu ya. Dengan cara menyusun balok-balok secara mendatar mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, hampir sama seperti Pink Tower tadi, anak bisa merasakan perbedaan di tiap-tiap balok yang disusun. Oke, selanjutnya ada touch fabrics, yaitu kain-kain yang memiliki tekstur yang berbeda-beda. Hati-hati. Nah, untuk touch fabrics ini bisa melatih indera peraba dan penglihatan anak dalam membedakan bahan kain bertekstur kasar, halus, dan sebagainya. Kalau ini bisa banget ya Bunda kita DIY, kita cari kain-kain yang berbeda-beda tekstur, misalnya ada yang kain katun, kemudian ada kain rajut atau wool, kemudian ada juga kain yang licin seperti sutra dan lain sebagainya. Jadi kita bisa potong-potong persegi, masing-masing ada masing-masing 2 pieces ya. Nah, kemudian anak bisa menyusun mana kain yang paling kasar sampai yang paling halus. Anak juga bisa memasangkan pasangan kainnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada sound boxes. Nah, sound boxes ini anak digunakan untuk melatih indera pendengaran anak ya. Jadi anak dapat menyamakan 2 botol yang memiliki suara yang sama dan mengurutkan botol-botol yang bersuara besar sampai yang kecil. Anak juga bisa membedakan suara-suara yang ada di dalam. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang halus, ada yang
tidak terlalu kedengaran. Kalau sering distimulasi pendengarannya menggunakan sound boxes, anak-anak itu akan lebih peka terhadap suara. Selanjutnya, smelling bottles. Nah, dengan menggunakan smelling bottles ini, anak dapat menebak aroma tertentu dalam botol dengan indera penciumannya dan juga menyamakan aroma yang sama dengan botol lainnya. Nah, kalau ini Bunda bisa DIY sendiri ya. Bisa diisi dengan berbagai macam aroma. Bunda bisa menggunakan aromaterapi, essential oil, atau juga menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Kalau saya kemarin itu menggunakan kulit lemon ya, kulit lemon itu baunya lumayan tercium. Kemudian saya menggunakan kopi dan juga kayu manis. Jadi Bunda bisa menggunakan itu tadi, bisa menggunakan bawang putih juga. Dan pilih aroma atau bau-bauan yang tidak terlalu tajam, karena kalau terlalu tajam nanti berpengaruh juga. Anak nanti kaget, wah ini bau apa? Misalnya ini bau pedas atau gimana, atau bau busuk, ini nggak perlu ya. Bau-bauan yang ringan saja tetapi bisa dikenal oleh anak. Oke. Kemudian ada juga yang namanya thermic training ya. Anak dapat merasakan dan membedakan rasa yang disentuh, apakah panas, hangat, biasa saja atau dingin, kemudian mencocokkan dengan botol yang sama suhunya. Kalau ini kita bisa DIY, bisa menggunakan botol kaca, botol plastik, atau botol stainless ya, diisi dengan air yang berbeda-beda suhunya. Nah, tujuan sensorial itu sendiri pada usia 0 sampai 6 tahun, indera anak itu sedang dalam masa perkembangan yang sangat pesat. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Maria Montessori sendiri, bahwa pada saat-saat golden period itu anak memiliki otak yang seperti sponge atau absorbent mind. Jadi sangat mudah menyerap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ada baiknya pada saat-saat seperti itu, kitalah orang tua atau guru yang memberikan stimulasi yang baik untuk anak. Nah, sensorial ini sendiri membantu anak mencapai kemampuan indera yang maksimal, mengembangkan rentang konsentrasi, intelijensi, dan persiapan tidak langsung untuk belajar bahasa, matematika, dan musikal. Jadi saling satu sama lain area di dalam metode Montessori itu berkaitan ya Bunda, terutama IPL dan sensorial ini sangat berkaitan pada persiapan literasi dan numerasi pada anak. Nah, prinsip dasar sensorial sama dengan area-area lainnya, yaitu membentuk pola yang runut atau bertahap yang biasa kita lakukan dengan cara 3 period lessons. Ya, sudah pernah dibahas di WA group ya, tentang 3 period lessons. Jadi pada saat kita mempresentasikan ke anak, sebaiknya kita lakukan 3 period lessons. Misalnya kita akan mengenalkan anak dengan pink tower. Nah, kita ambil 3 buah kubus pink tower tadi dan kita letakkan di depan kita di alas kerja, lalu kita jelaskan ke anak. Ini adalah kubus. Ini kubus yang kecil, ini kubus yang sedang, ini kubus yang besar. Nah, periode pertama ya, kita mengenalkan kepada anak. Kemudian periode kedua, kita bertanya kepada anak, yang mana kubus yang besar. Nah, nanti anak akan menunjukkan yang ini, kemudian kita tanya lagi yang mana yang kecil. Jadi diacak ya, pada saat bertanya kita acak, tidak diurut. Kemudian kita bertanya lagi yang mana kubus yang sedang, nah, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan periode ketiga, yaitu kita kita menegaskan kepada anak, ini apa? Kita tanya ini apa? Nanti anak akan menjawab ini kubus besar. Tanya lagi ini apa? Ini kubus kecil. Kita tanya lagi ini apa? Ini kubus sedang. Jadi seperti itu ya. Nah, sensorial adalah tahapan yang dipelajari pada kurikulum Montessori yang terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama visual,
taktil, perabaan, auditori, pendengaran, gustatori, pengecapan, olfaktori, penciuman, barik, belajar berat, termik, belajar mengenal temperatur, dan stereognostik, yaitu belajar menyentuh tanpa melihat. Kadang kita melakukan stereognostik itu dengan cara menutup mata anak dulu ya, jadi anak bisa meraba benda yang ada di depannya, kemudian menebaknya bahwa itu benda apa. Nah, jadi belajar menyentuh tanpa melihat dan dengan tangan, dengan sentuhan tangan, kemudian memberikan informasi. Oke, saya kira sampai di situ materi saya. Saya kembalikan kepada Bunda Isna. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Masya Allah ya, materinya berbobot sekali semuanya. Baik, saya berikan waktu untuk peserta. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo terkait area ya, area IPL ini dengan area sensorial. Mungkin ada yang bertanya, nanti akan dijawab sama Bunda Intan, sama Bunda Sita. Bisa ya. Mbak Nurul Islamiyah, monggo Mbak Nurul ya. Nah, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Ini mau tanya untuk ukuran alasnya sendiri itu bisa berapa kali berapa? Kemudian yang kedua kata-kata pengantar untuk bagian kesimpulan itu seperti apa, Bunda? Baik, Ya, di bagian ini kesimpulan ya, kesimpulan pada itu tadi. Susunan. kesimpulan, oh ya. Baik, monggo Bunda Sinta apa Bunda Intan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Nur. Ya, Bunda Intan bisa Ya, menjawab boleh. mungkin? Oke, boleh. Saya coba menjawab ya. Untuk ukuran alas kerja sebenarnya tidak ditentukan juga ya, Bunda Sinta ya, seperti itu ya ukurannya. Jadi ukurannya itu karena di Montessori itu nanti di kegiatan area Montessori itu kan ada beberapa area ya, selain IPL, sensorial, bahasa, matematika. Nah, di situ tuh ada suatu material yang tidak mungkin digunakan dengan material itu sendiri. Salah satunya matematika. Di situ ada long number roots misalnya, seperti itu ya Bun ya. Jadi panjang, nggak mungkin kita menggunakan alas kerjanya itu ukuran kecil. Nah seperti itu. Intinya tujuannya dari menggunakan alas kerja itu sendiri yaitu supaya anak itu tahu batasan kerjanya itu sampai situ, seperti itu. Jadi istilahnya berbentuk persegi seperti itu ya. Jadi jangan sampai ini materialmu, misalnya ini menyendok seperti itu ya, di IPL itu menyendok, jangan sampai isinya ini keluar dari alas kerja itu. Nah, seperti itu tujuannya sih, salah satu tujuannya sih seperti itu ya Bunda ya. Jadi mengajarkan anak juga lebih rapi ya Bun ya. Nah, rapi dan sesuai batasan itu tadi. Batasannya ya hanya itu saja. Jangan sampai keluar ke alas kerja itu. Jadi anak itu rapi, teratur. Nah, belajar keteraturan seperti itu dan tanggung jawab. Jangan sampai nih. Jadi saat menyendok ada yang jatuh kan anak sudah paham tuh, oh kalau jatuh berarti ini harusnya nggak boleh, harusnya Ya, semuanya. Kalaupun ada yang jatuh, anak mau inisiatif untuk memungut benar. meletakkan. Harusnya kan nggak boleh ya. Bagaimana ini? Nah, akhirnya kan dia ambil lagi, diletakkan di tempatnya itu lagi. Tujuannya untuk alas kerja itu sendiri, yaitu tadi kok Bun, membatasi area kerja itu sendiri supaya anak itu konsentrasi pada pekerjaannya itu. Jadi bisa kok misalnya kalau di rumah nggak punya alas kerja kain polos misalnya, kan disesuaikan juga ya untuk kegiatannya. Misalnya kalau untuk kegiatan bermain air, misalnya kalau ada yang menuang dengan
air itu kan ada toh di Ya, salah satu dengan kegiatan spons IPL ya ya. misalnya. Nah, itu tuh bisa kita menggunakan alas kerjanya yaitu dengan plastik. Istilahnya yang Iya. tahan air seperti itu ya. Diusahakan sih yang nggak bercorak supaya nggak terdistrak aja Tidak, gitu ya anaknya tidak itu biar mengganggu fokus konsentrasi gitu. anak ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya Bun untuk jawaban yang pertama ya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kesimpulan dari sebuah presentasi, mungkin ya, jadi yang pertama tadi, ya tadi saya belum menjelaskan ya, jadi yang terakhir-terakhir setelah kita mengerjakan dengan show itu tadi ya, setelah pertamanya kita ajak, Adik hari ini kita akan belajar menyendok beras ya dari satu mangkok ke mangkok yang lain. Lihat, perhatikan ibu dulu ya, setelah ibu selesai, baru adik mencoba. Nah, lalu kita praktekkan, setelah selesai, nah, ibu sudah mengerjakan. Nah, dalam artian sudah mengerjakan itu tadi dari menyendok dari kiri ke kanan, dikembalikan lagi ke kanan ke kiri, kita bilang ke anak, dengan menunjukkan bahwa, oh ini sudah selesai. Nah, adik, ibu sudah selesai. Nah, silahkan adik mau coba, kita tawarkan ke anak. Apa adik mau coba? Nah, kalau misalnya anaknya mau mencoba, ya kita kasihkan ini bahan-bahannya. Kita kan sudah mengembalikan itu tadi sesuai bentuk semula. Kita kasihkan ke anak. Jika anak nggak mau, misalnya, ya udah, kalau udah selesai, tolong rapikan seperti itu. Kita rapikan, kemudian kita arahkan untuk dikembalikan ke tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi melatih anak belajar tanggung jawab. Jadi habis bermain, habis dipakai, harus dikembalikan ke tempat yang lain. Jadi kesimpulannya itu tadi. Nah, ibu sudah selesai. Adik, ibu sudah selesai. Sudah mengerjakan menyendok beras dari mangkok satu ke mangkok yang lain. Nah, adik mau coba. Kalau mau coba, sudah selesai dicoba anak. Nah, kalau anak udah mau nih, udah mau mencoba. Nah, kita sudah selesai. Hari ini kita sudah selesai belajar cara menyendok beras dari satu mangkok ke mangkok yang lain. Yuk, rapikan yuk. Kita kembalikan yuk. Nah, kita ajak anak seperti itu. Seperti itu mungkin kesimpulan dari suatu presentasi yang nantinya kita akan sampaikan ke anak. Seperti itu, Bun. Mungkin bisa dipahami juga. Atau ada tambahan dari Bunda Sinta? Kayaknya udah jelas ya yang disampaikan Bunda Intan ya. Memang seperti itu Bunda, dan pada prakteknya itu IPL maupun sensorial dan area-area lainnya itu kita bisa melakukannya berulang setiap hari, Benar. terutama IPL karena memang untuk melatih sensorik dan motorik anak itu sendiri. Betul. Jadi anak jadi terbiasa. Apa sih manfaatnya anak menyendok biji-bijian itu? Nah, di sini tuh anak terbiasa memegang sendok agar nanti harapannya anak bisa belajar makan sendiri dengan memegang sendok sendiri. Seperti itu. Jadi semua yang dipraktekkan, dipresentasikan di metode Montessori itu ada tujuannya masing-masing ya Bunda. Saya kira itu aja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Monggo. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ini saya izin off kamera ya. Oh iya, Masih Bun. ngurus si kecil. Oke, nggak apa-apa, Bun. Ya, ayo Bunda yang lain kalau ada pertanyaan. Boleh di kolom chat juga. Ya, kalau misalnya ada yang masih nemenin si kecil ya, bisa ketik-ketik di kolom chat ketik ya. di kolom chat untuk pertanyaannya. Pelan-pelan. Atau bisa sharing udah kegiatan apa aja nih yang udah pernah dilakukan kayak gitu. Boleh. Apa, kemudian kendalanya apa ya? Boleh banget, Iya. Bunda. Ini sampai jam berapa ya Bunda Isna ya? Ini Mas apa ya? Ini ada pertanyaan dari Bunda Galan Sapita. Silakan Bunda. Mungkin masih mengetik ya. Iya. Untuk penerapannya dalam sehari apakah harus 5 area? Silakan Bunda. Mungkin itu ya, mungkin maksudnya apakah sehari itu harus
Harus dari dilakukan APL semua terus ya. sensor ya seperti itu. Monggo Bunda. Oke, saya jawab ya Bunda boleh. Intan. Ya monggo. Silakan Bun. Oke. Kalau untuk penerapannya nggak langsung harus 5 area ya Bunda, boleh dipilih 1 atau 2 area dulu. Karena kan kalau kebanyakan juga nanti anak capek atau bosan ya. Karena dari pengalaman kita sendiri ya yang punya balita-balita ini, untuk melakukan 1 area saja yang dilakukan setiap hari berulang-ulang itu kadang anaknya nggak mau loh. Benar-benar. Iya, kadang anaknya tiba-tiba nggak mau, kadang anaknya kooperatif. Oh iya, yuk kita misalnya yuk kayak saya kan sama anak, yuk mami ada ini nih, saya bawakan baki nampan yang berisi material itu misalnya IPL menuang air dari gelas ke gelas yang lain. Saya ajak yuk belajar menuang. Oke, hari ini dia mau, besok saya ganti kegiatannya, kemudian lusa saya ulang lagi. Yuk kita menuang gelas. Tiba-tiba anaknya nggak mau kan? Ini kan udah kayak gitu. Jadi kayak gitu Bun. Memang harus dibujuk-bujuk ya. Salah satunya follow the child juga ya Bun ya. Jadi maunya anak bagaimana? Ya udahlah. Jadi kenapa sih di penerapan Montessori itu semua alat itu dijebreng istilahnya ya, semua alat itu terbuka, istilahnya semua alat diletakkan di rak terbuka supaya anak nanti bisa pilih sendiri maunya apa sih gitu. Jadi tapi nggak juga harus langsung semuanya dipajang ya Bun. Jadi kita setiap hari itu ada rotasi, ada perputaran. Jadi biar anaknya nggak bosan dan juga nggak capek. Jadi misalnya hari ini kita memang kalau mau menerapkan metode Montessori itu kita memang harus bikin jadwal sih. Tiap hari kita bikin lesson plan namanya. Jadi hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini misalnya IPL ada 2, misalnya menuang susu, kemudian mengoleskan selai di roti. Nah itu area IPL kita lakukan pada saat sarapan pagi. Nah setelah sarapan pagi kita lakukan area sensorial. Jadi ada beberapa material sensorial yang diletakkan di rak itu tadi. Ya tidak usah banyak-banyak, 2 atau 3 saja diletakkan. Anak nanti akan memilih. Cuman ya nanti Bunda akan merasakan sendiri pada saat mulai mempraktekkan metode Montessori ini, anak-anak tuh kadang sampai kecanduan ya, ingin terus dan terus melakukannya kalau kita sudah sering mengenalkan metode-metode ini sama anak. Benar-benar. Jadi gitu Bunda. Iya, benar sekali. Kemudian ada pertanyaan lagi ya, pertanyaannya banyak sekali. Dari Bunda Nurul Islamiyah. Jadi untuk anak umur di atas 6 tahun, apa masih bisa diterapkan Bun, jika melihat kondisi anak yang belum bisa memegang pensil? Ini satu-satu dulu aja ya, kayaknya dijawab. Iya, ini. Bagaimana jika usia 6 tahun ini? Ya. Bagaimana Bunda Cinta? Saya? Bunda Intan mau jawab, silakan. Ya sebenarnya tidak ada batasan ya, mau usia berapapun sebenarnya. Toh juga anak bayi juga ada sekolah Montessori-nya ya Bun ya. Iya, ada Montessori baby, ada Montessori toddler, ada. Nah, benar sekali. Jadi kalau misalnya anaknya usianya sudah 6 tahun dan ada itu tadi missing-nya yaitu belum bisa memegang pensil. Nah, kita coba aja, nggak apa-apa. Kita latih aja ya di area IPL-nya itu bisa kok, bisa dilakukan menggunakan metode Montessori ini, bisa banget. Jadi apalagi itu tadi anaknya belum bisa memegang pensil, ya kita ajarkan aja pegang sendok yang benar, terus cara memegang gelas atau memegang teko seperti itu ya, terus menyumpit apa namanya dengan penjepit itu, menjepit, ya seperti itu. Itu semua bisa melatih. Melatih gerak stimulasi 3 jari pensil ini ya, 3 jari menulisnya, atau misalnya Bunda punya di rumah penjepit baju, nah tuh jepitan jemuran itu ya. Nah, jepitan jemuran baju, nah itu bisa kita stimulasi dengan itu, seperti itu. Mungkin Bunda Cinta? Jadi sebenarnya nih sama ya sama anak saya yang pertama. Jadi anak saya yang pertama itu untuk usianya kan udah 6 tahun. Jadi untuk membaca buku, baca Al-Quran, baca Iqra itu dia sudah sangat bagus.
fokus, tetapi kelemahannya itu ada pada menulis. Jadi anaknya memang saya dulu kan belum menerapkan metode Montessori pada anak saya yang pertama itu. Saya belum kenal metode Montessori, belum paham ilmunya. Jadi saya kurang di stimulasi itu sama anak pertama saya. Sehingga pada saat anaknya masuk SD, meskipun dia sudah bisa membaca dan berhitung, tapi ternyata anak saya ini belum lancar menulis. Nah, setiap kali memegang pensil itu, dia memang mau menulis tapi tidak mau lama-lama, jadi bilangnya capek atau gimana gitu ya. Jadi kayak males gitu loh Bun menulis. Nah, itu karena apa? Karena kurangnya stimulasi yang saya berikan pada waktu kecil. Jadi mainannya itu belum mainan-mainan Montessori seperti adik-adiknya yang sekarang. Kalau adiknya yang nomor 2 ini justru sudah saya kenalkan sejak umur 12 bulan itu sudah saya kasih knop silinder ya kan. Ada knop silinder kan ada knopnya yang bisa dipegang-pegang, terus saya berikan stimulasi dari menjepit pom-pom apa dan lain sebagainya. Nah, itu alhamdulillah untuk anak kedua saya itu alhamdulillah memegang pensilnya itu bagus. Dia tuh suka kayak menulis, mencoret-coret, mewarnai, dia itu suka. Jadi cara spatial grip-nya itu, cara memegang alat tulis itu sudah bagus dibandingkan dengan kakaknya. Makanya kakaknya itu sekarang saya stimulasi lagi. Nggak apa-apa, sudah besar, sudah SD, tapi nggak apa-apa. Saya ajak. Karena kadang kalau saya ajarin adiknya, pasti kakaknya bilang gini, abang juga mau itu, mau coba itu. Oh ya, ayo, malah bagus kalau anaknya mau. Jadi seperti itu Bunda. Jadi pengalamannya sama ya dengan anak saya. Alhamdulillah sekarang udah mulai mau menulis, udah mulai mau mengerjakan soal-soal di sekolah. Udah mulai bertahan agak lama ya nulisnya berarti. Nggak bosan. Iya. Berarti tidak ada kata terlambat ya Bun ya, ada. Untuk memulai stimulus anak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Anak saya masih sering kebalik sensori perasa, misalkan rasa garam bilang manis, terkadang bilang asin, tapi kalau merasakan makanannya secara langsung udah bisa. Apa karena memang belum terbiasa? Ini berbalik-balik ya berarti ya. Bagaimana Bunda Sinta, Bunda Intan? Mungkin Bunda Sinta mungkin. Oh, oke. Kita ganti-gantian aja ya jawabnya. Ya, boleh. Jadi kalau pada saat anak merasakan makanan, anak sudah bisa ya mengenal, oh ini asin, ini manis. Tapi kalau mengenal benda itu sendiri, anak suka terbalik-balik ya. Misalnya makanan asin dibilang manis, makanan manis dibilang asin. Itu bisa dibiasakan dengan komunikasi sih Bunda dengan anak. Misalnya kalau kita lagi mau makan, kita jelaskan ke anak, ini sayur dikasih garam rasanya asin. Nah, jadi kan lama-lama anak mengingat memori itu. Kemudian kalau kita buat susu untuk anak, kita jelaskan ke anak, ini susu rasanya manis, ada gulanya. Seperti itu mungkin bisa ya Bunda ya. Karena kalau untuk indera perasanya sendiri anak sudah bisa sebenarnya, hanya terbalik-balik aja penyebutannya ya. Mungkin lebih ke itu kali ya, mungkin anak nangkapnya, oh ini asin tapi teksturnya mungkin kali ya Bun. Iya kali. Lihatnya itu, lihatnya teksturnya gitu ya. Kayak anak Bun. Berarti belum terbiasa juga, nanti saya biasakan. Iya. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bunda ya. Oke, silakan. Bunda, bagaimana jika menghadapi anak yang kadang emosional jika melaksanakan kegiatan, misal masukkan air ke botol, jika tidak masuk malah emosi, marah-marah, apa harus diarahkan atau dihentikan? Nih, mungkin bisa Bunda Intan gantian. Ya, boleh. Ya, itu sama dengan anak saya yang kedua juga. Istilahnya kayak mudah putus asa gitu loh. Belum dikerjakan udah bilang, nggak mau mah nggak bisa kayak gitu. Jadi gimana ya simulasinya ya? Saya terapkan yaitu tegas tapi nggak maksa gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya
misalkan anaknya nih sudah mau mencoba, tapi di tengah jalan dia udah nggak mau nih ngambek, nggak mau gara-gara banyak yang tumpah kayak gitu misalnya, nggak mau ini gini, ya udah. Kalau misalnya kita masih bisa nyemangatin dalam artian tidak apa-apa, ayo lagi yuk, tinggal sedikit lagi misalnya. Kalau mau diteruskan, alhamdulillah mau ya. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya udah kita hentikan, jangan paksa anak, biar anak itu nanti kedepannya nggak trauma, terus ya itu tadi kita hentikan aja, follow aja, semaunya anak dulu. Yang penting anak mau, mungkin mau kegiatan yang lainnya sebelum menuang ke yang dicorong itu, mau menuangnya yang ke teko atau gelas ke gelas itu sendiri, itu dulu. Maksudnya ya awal-awal dulu. Kalau misalnya anak dikenalkan langsung ke corong kayak gitu kan, mungkin anak masih berpikirannya susah karena mungkin belum dikenalkan yang awal-awal. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya udah dikenalkan yang awal-awal, tapi anak nggak mau, menolak kayak gitu, cepet bosen, emosi kayak gitu ya. Ya udah kita hentikan aja di situ. Nanti kita ajak lagi. Ajaknya ya kita contohkan lagi. Kita contohkan itu tadi dengan show itu tadi pelan-pelan. Bismillah ya Allah, semoga anakku mau niru kayak gitu dalam hati toh. Kayak gitu. Seperti itu saja sih Bunda. Kalau seperti itu, karena sama juga dengan anak saya yang kedua nih, cepat emosinya, mudah menyerah seperti itu. Oh, Ya, berarti itu sama Bun dengan anak saya yang kedua juga. Iya, mudah menyerah. Namanya. Belum apa-apa. Jadi aku nggak mau. Jadi kayak kegiatan ada menyendok, waktu itu menyendok sama memindahkan air pakai ini spons. Maunya saya itu, ayo sendok dulu, gitu kan, sesuai planningnya kan, sendok dulu. Dia nggak mau, cuma nyendok berapa dapat setengah, nggak mau lagi. Lah, ayo deh gitu, tinggal sedikit lagi. Nggak mau. Aku maunya yang itu, yang mau pakai yang spons itu. Ya udah, kita tutup itu, kita selesaikan ya sudah, dikembalikan dulu ya. Terus ambil yang maunya adik apa, gitu kayak gitu. Seperti itu Bu. Nanti selanjutnya di ini lagi, maksudnya ditawari lagi, kita bikin hal yang menarik lah supaya anak itu mau melakukannya sampai habis seperti itu. Ini kan memang bertahap ya, jadi yang sabar, konsisten kayak gitulah. Ini seperti itu ya Bu. Ibunya memang yang harus sabar ya, sama seperti anak saya yang kedua juga. Jadi kayak menyusun balok-balok itu, terus ada yang jatuh itu dia bisa marah gitu kan. Jadi ya harus diulang-ulang, dikasih tahu, diarahkan kalau melakukan sesuatu itu mesti sabar, pelan-pelan. Insya Allah anaknya nanti lama-lama ngikut kok. Oke. Selanjutnya Bunda Isna. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, berapa lama bisa melihat output dari pembelajaran Montessori? Borong Bunda. Oke, saya jawab ya. Iya, boleh. Sudah. Oke. Untuk melihat hasil atau output dari pembelajaran Montessori ini, kalau dari pengalaman saya ya, nggak lama sih Bun. Apalagi aktivitasnya itu menyenangkan ya, seperti IPL contohnya. Jadi kan biasanya anak-anak itu kita suka larang-larang kan, kayak misalnya anak-anak tuh pingin rusuh di dapur, pegang-pegang alat masak, pegang-pegang alat makan. Kadang kan kita takut nanti pecah atau nanti jatuh, berbahaya kena anak. Nah sebenarnya tuh anak-anak tuh selalu penasaran dengan apa yang orang dewasa kerjakan. Mereka tuh manusia kecil yang ingin melakukan hal-hal yang mereka lihat. Jadi dengan adanya IPL ini, anak-anak tuh bisa merasakan sendiri, oh seperti ini yang dilakukan ibu saya, seperti ini yang dilakukan ayah saya setiap hari, minum pakai gelas, makan pakai sendok, menuang, dan sebagainya. Kalau saya awal-awal menerapkan ini, yang paling terasa itu di anak saya yang nomor 2, karena saya terapkan mulai usia 1 tahun. Jadi pada saat usia 2 tahun dan 3 tahun sekarang ini, kita presentasikan satu kegiatan, alhamdulillah anaknya langsung bisa, langsung suka gitu loh. Dan langsung
terbiasa dengan kegiatan itu, misalnya IPL. Saya sering membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak kalau lihat sampah langsung ngambil terus buang sampah ke tempatnya. Terus kalau misalnya mereka habis minum susu, jadi udah nggak perlu disuruh lagi, habis minum susu gelasnya itu dibawa ke tempat cuci piring. Kayak gitu. Jadi nggak lama sih sebenarnya Bunda, yang penting kitanya konsisten tiap Konsisten ya. hari. Kita konsisten setiap hari karena kan ini kan kegiatan sehari-hari juga ya, belum masuk ke area yang susah ya. Kalau kegiatan Ya, benar. sehari-hari tidak sulit area bahasa atau matematika. Kalau IPL dan sensorial, alhamdulillah sangat-sangat menyenangkan untuk anak. Seperti Iya, itu. benar. Ya. Iya. Jadi harus tetap konsisten ya, biarpun bagaimanapun itu. Tergantung konsisten tidaknya. Jadi kalau misalnya Tergantung konsisten orang ya, tuanya. Tergantung orang benar. tuanya. Kalau Kalau anak konsisten kan ya cepat. Enggak, uh-uh. tergantung juga anaknya ya. Penangkapan anaknya itu Anak sendiri, juga jadi kan nggak bisa beda-beda matok. ya Bun ya. Nggak bisa matok 1 bulan, 2 bulan seperti itu ya nggak bisa ya. Seperti itu. Ada juga kegiatan yang mereka tuh nggak mau melakukan, mereka nggak begitu suka. Jadi nggak semua. Bilal. Ya mungkin bisa langsung lanjut. Oke, silakan Ya. Bunda. Baik ya, berarti intinya konsistensi ya Bunda. Ya, untuk selanjutnya Bun, bagaimana menyiasati bermainnya anak 4 tahun dan 1 tahun bersama, biar si adik tidak ngerecokin kakak atau sebaliknya. Terima kasih. Monggo mungkin Bunda Intan. Bunda Intan. Sini nak. Sini nak. Aduh, itu juga masih PR ya buat saya sendiri. Anak saya ini usia 6 Sama-sama tahun dong. dan usia 6 tahun dan kurang lebih 4 tahun juga ya. Sama-sama bingung juga istilahnya. Kadang adiknya tuh mau punya kayak kakaknya itu juga kayak mau punya adiknya. Nah, jadi di sini saya bebasin udah. Jadi terserah adik maunya yang mana, kakak maunya yang mana. Saya kasih pemahaman, kakak, ini barangmu. Kalau kamu mau pinjam punya adik, bilang. Kalau misalnya adik nggak bolehin, ya udah kamu mainan aja sendiri ya, nggak usah ngericin punya adik. Kamu bikin yang menarik aja sendiri, seperti itu. Sama dengan hal adiknya juga saya bilang kayak gitu, adik itu punya kakak. Kalau misalnya adik mau punya kakak seperti itu ya, bilang ke kakak. Atau adik main sendiri sudah yang mana? Ayo sini mama punya yang lebih bagus dari punya kakak. Biar nggak ngerecokin seperti itu. Jadi siasatnya itu sih merayu seperti itu. Iya sama Bun, kalau sama kayak adiknya di sini usia 1 tahun juga. Usia 1 tahun. Kalau kami lagi mau presentasi, namanya anak 1 tahun kan sudah merayap ya. Anaknya belum bisa jalan tapi sudah merayap. Jadi kadang-kadang cepet banget tuh dari tempat mainnya langsung ke ruang belajar. Nah, dihambur-hamburin deh tuh mainan kakaknya atau materialnya kakaknya. Jadi biasanya saya mencari waktu kapan anak ini bisa dipisah. Jadi kalau misalnya adik nonton TV sebentar lah, sembari saya menemani kakaknya presentasi di depan, adiknya nonton TV misalnya. Tapi nggak lama. Nah, begitu aja sih sebenarnya, nggak pernah saya satukan karena pasti dirusuhin sama adiknya. Namanya adiknya baru umur 1 tahun dan pasti nangis teriak-teriak kan kalau nggak dikasih. Itu aja sih Bunda, pasti saya pisahin. Atau pada saat anaknya lagi tidur, adiknya lagi tidur, saya langsung bisik ke kakaknya, Dek, Kak, Abang, ayo kita main di luar yuk. Ya udah, pas adiknya tidur kan aman gitu. Itu aja sih Bunda. Selanjutnya. Iya, lanjut ya. Kalau speech delay bagaimana stimulasinya Bun? Ini Bunda Galan Sabita. Sama kayak yang kemarin di ini ya. Iya, di grup WA ya, Kak. Kayaknya pernah ada pertanyaan ini juga. Monggo, Bunda Sinta, Bunda Intan. Oke, saya jawab ya. Ini berdasarkan pengalaman juga. Jadi saya punya ponakan itu usianya sudah 3,5 tahun. Awalnya mengalami speech delay. Jadi pada umur 3 tahun itu belum bisa sama sekali bicara.
belum bisa ngomong ayah bunda itu susah sekali. Ngomong yang Apalagi jelas ya, Heeh, jelas berarti ya. ngomongnya tuh ngomongnya tuh cuman hahaha gitu sampai dikira Tidak bisu berarti. gitu loh. Padahal enggak, ini hanya speech delay. Jadi saya tanya, kan hampir seumuran sama anak saya, sementara anak saya ngomongnya udah lancar. Nah, sepupunya ini sama sekali nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong. Kalau mau sesuatu, dia itu kalau bukan nangis, cuman bisa nunjuk-nunjuk. Jadi dia nggak tahu benda itu apa namanya. Jadi karena dia nggak tahu, akhirnya dia tuh nunjuk-nunjuk sambil nangis gitu. Nah, jadi saya tanyalah sama saudara saya, biasanya di rumah ngapain aja? Oh iya, biasanya di rumah itu anak saya nonton TV kalau saya lagi masak atau apa. Nah, jadi tiap hari memang si adik ini hanya diberi tontonan TV terus-menerus karena anak baru satu ya, belum ada adik atau kakak. Jadi nggak ada teman untuk bicara dan ibunya juga jarang komunikasi sama anak. Jadi itulah yang menyebabkan speech delay. Nah, bagaimana cara mengatasi? Jadi kan ponakan saya ini udah dibawa ke klinik tumbuh kembang anak ya untuk mengatasi ini karena kayaknya udah terlambat banget, umur 3 tahun lebih belum bisa bicara. Jadi dibawalah ke klinik tumbuh kembang. Di sana ibunya diajarkan bahwa harus ada komunikasi setiap hari. Misalnya mau mandi, ya ibunya ngomong, ayo kita mandi, ayo dibuka bajunya, ayo ke kamar mandi. Pokoknya semua hal yang akan dilakukan itu kita bahasakan ke anak. Jadi anak lama-lama menambah kosakatanya. Akhirnya kan sekarang alhamdulillah meskipun tidak sepesat anak-anak yang lain, tapi ponakan saya itu sudah mulai bisa ngomong, sudah mulai bisa bilang ayah, bunda, atau sudah bisa bilang pipis, sudah bisa bilang makan gitu. Jadi insya Allah speech delay itu bisa ini kok bunda, bisa dibantu dengan stimulasi komunikasi dua arah dari orang tuanya. Jadi jangan pelit-pelit ngomong ke anak. Pokoknya nggak apa-apa deh kita cerewet di rumah. Ngomong aja apa yang mau dikasih ke anak, misalnya ini minum susu, ini makan kue, gimana kuenya, enak nggak, enak, gimana rasanya, manis nggak, manis, gitu sambil lucu-lucuan ke anak ya. Mungkin bisa seperti itu bunda. Iya, mungkin bisa tambahan ya, sering-sering membacakan buku. Jadi Iya. biar anak itu mau duduk diam di samping kita atau biar anak itu sambil main, nah kita baca sambil mengeluarkan suara gitu ya, agak keras sedikit seperti itu. Jadi sering-sering baca buku. Memang ada penelitian juga ya, minimal itu sehari itu kita harus membacakan anak buku minimal 14 buku. Wow ya, 14 buku. Kalau misalnya belum bisa sampai 14 buku sih ya nggak masalah. Seperti itu. Yang penting kita membacakan buku anak, daripada kita ngobrol apa ya, ngomongin apa, kegiatan apa, yaudah kalau misalnya anaknya diem lagi main, mungkin kita bisa ini baca buku gitu, baca buku dengan suara yang lantang seperti itu. Karena kalau speech delay itu memang mungkin salah satunya ya nonton itu ya, sebenarnya kalau nonton itu ada plus minusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk anak yang usia di bawah istilahnya yang 2 tahun biasanya. Di bawah 3 tahun. Kita ya pintar-pintar juga kasih tontonannya, jangan kita tontonin yang kayak Masya. Kalau gitu kan suaranya kan nggak jelas tuh. Suara Ipin Upin misalnya ya, Ipin Upin kan nggak ada. Banyak kan film-film kartun tuh yang kayak film yang nggak bersuara, yang nggak ngomong, cuman gerakan-gerakan aja. Itu yang susah, itu yang nggak bagus. Justru nggak boleh itu ya. Sebenarnya nonton itu boleh-boleh aja, secara wajar itu boleh. Tapi ada screen time ya, bunda. Dan yang ditonton itu harus jelas untuk anak, jangan yang kartun, memang benar kartun, tapi enggak suaranya yang gitu kan, nggak dimengerti kira apa, atau cuma gerakan-gerakan begitu. Kalau bagi kita sih ya memang lucu ya, tapi kalau anak kan, oh gerak-gerak gini aja, orang udah pada tahu nih, mungkin anaknya seperti itu, tapi kan hal itu nggak baik gitu loh buat anak kita seperti itu. Jadi salah satunya tipsnya yaitu sering-sering baca buku, sama Bunda Sinta itu tadi banyak bicara, komunikasi dua arah seperti itu ya, mungkin bisa membantu.
dan konsultasi juga ya Bun ya. Gimana Konsultasi bagaimana. kalau memang dirasa sudah ada red flags ya, konsultasi ke klinik tumbuh kembang. Seperti itu. Itu Bunda. Baik. Masih ada lagi kah? Sudah jam berapa? Masih ada atau mungkin ada Bunda yang tadi bertanya mau menanggapi atau masih mau Oke. bertanya? Kalau tidak, mau saya cukupkan. Iya. Soalnya anak saya ini si baby sudah pingin ini. Ini baik, mungkin sudah cukup mungkin ya Bunda ya. Alhamdulillah, ini sudah Sudah jam 1 jam lebih ya. Iya, sudah 1 jam lebih. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Semoga menjadi apa ya, pahala untuk Bunda Sinta juga Bunda Intan. Insya Allah. Saya Terima sebagai kasih juga ya moderator. Bunda Isna. Terima Iya, kasih sudah sama-sama. capek-capek nih mau memandu kelas kita hari ini. Saya terima kasih. Saya pribadi mohon maaf kalau dalam menyelenggarakan Zoom ini ada kurangnya, saya minta maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kata atau dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Sama ya dari kami juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ada penjelasan-penjelasan yang kurang lengkap. Kami mohon maaf karena kami di sini juga masih proses belajar ya Bunda. Ya. Belum Iya. belum ahli dalam metode Montessori ini. Masih belajar semua ya. Insya Allah selama kita masih mau belajar mungkin ya Bun ya. Nggak ada kata terlambat, nggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada hasilnya. Ya, tetap semangat. Jadi cukup sekian. Terima kasih kepada Bunda Sinta juga Bunda Intan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.